Maka kaum mukminin bisa rasakan berapa orang yang telah kaum mukminin ajak untuk salat, berapa orang yang telah kaum mukminin ajak untuk menutup aurat. Coba itu. Kalau tidak, nanti kita tinggalkan dunia ini. Pilihan kita pilihan yang terlalu rendah, hidup yang bisa hidup. Memang sahabat pernah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya saya bersahadat, saya sholat, saya puasa, saya zakat, kemudian saya berhaji, itu saja yang saya lakukan ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, betul, Anda masuk surga. Tapi kamu mungkin surga itu tidak bertingkat-tingkat. Yang surga itu juga bertingkat-tingkat. Nanti kita masuk surga, kita lihat teman kita ada di atas kita. Dia di atas kita itu hanya karena mengajak orang untuk tahajud. Hanya karena SMS teman dia bangunkan untuk tahajud. Hanya karena SMS temannya untuk salat subuh berjamaah. Hanya karena itu dia lebih tinggi dari kita. Pasti kita akan menyesal. Dan kita tidak bisa memperbaiki lagi kalau kita berada di akhirat. Maka kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan itu pada kita. Kita masih bisa memilih pilihan apa yang mau kita ambil. Hidup sekedar hidup yang bisa hidup, atau hidup yang betul-betul hidup. Memang pilihan hidup yang betul-betul hidup ini, yaitu melarang orang untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, memang tidak mudah. Dan kalau ahli komunikasi mengatakan agar kita bisa diterima di semua tempat, maka jangan pernah melarang-larang orang. Dan pakar komunikasi mengatakan agar kita sukses sebagai pedagang, sukses sebagai warga, jangan pernah melarang-larang orang. Jangan pernah mengkritik orang. Itu kalau pakar komunikasi. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, katakan walaupun satu ayat, katakan walaupun itu pahit. Dan Allah menjadikan kita sebagai khalifah agar kita menjadi umat terbaik. Dan umat terbaik ini amanah kita kepada Allah. Maka pilihan yang harus kita kerjakan memang pilihan yang ketiga ini. Walaupun berat, tapi ini harus kita lakoni. Seperti sekarang, ada misalnya contoh di depan rumah kita ada rumah kos, dan kita lihat di situ begitu bebasnya laki-laki dan perempuan bercengkrama di depan rumah kita. Kalau kita diamkan, jelas hubungan kita sebagai tetangga dan bayi akan mesra. Tapi kalau kita sampaikan, mungkin di sini akan terjadi benturan-benturan. Maka pada saat itu pilihan mana yang kita ambil? Berbenturan dengan tetangga atau berbenturan dengan hukum Allah? Kita yang bisa camkan itu. Ketika ada di komplek kita orang bermain judi atau yang menggunakan media untuk berjudi, kita tahu itu. Kalau kita sampaikan, kalau kita larang, mungkin hubungan kita sama warga akan rusak. Jadi kalau kita biarkan, kita mungkin bisa mesra, bisa berjabat tangan. Tapi kalau kita biarkan, kita melanggar hukum Allah. Maka kemudian pilihan mana yang akan kita ambil? Maka pilihan yang pasti, yang harus kita ambil mulai sekarang sampai Allah panggil kita, pilihan yang ketiga. Kita peduli dengan lingkungan kita. Kalau ada maksiat, kita orang yang pertama yang pentingnya. Kalau kita biarkan kemudian, kita pasti akan menyesal. Tabiru ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal